Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sob Indusnawati. Guys, hari ini aku akan bercerita tentang kakakku, Kak Diki ya guys, yang meninggal dunia pada tahun 2004 di umur 14 tahun guys. Kisah kakakku itu begitu tragis guys, hingga membuat aku sering menangis kala aku teringat masa hidup kakakku yang menderita selama bertahun-tahun. Kak Diki guys adalah kakakku yang ketiga ya, dan juga anak mamaku yang ketiga, sedangkan aku anak kelima ya guys. Kak Diki itu nama lengkapnya Diki Adiansah guys, lahir pada tahun 1990. Jadi penderitaannya itu diawali pada saat umur kakakku berumur 8 tahun maksudnya ya. Saat umur kakakku 8 tahun ya guys. Saat itu di suatu hari kakakku pulang dari sekolah, karena sekolahannya itu di pinggir jalan raya ya, hingga saat pulang sekolah beliau berjalan kaki di pinggir jalan raya, dan tanpa disadarinya dari arah belakang sebuah mobil meluncur dengan kecepatan yang tinggi hingga menyerempet kakakku, hingga ya kakakku terserempet mobil itu guys, dan penabraknya itu kabur tidak bertanggung jawab. Kak Diki pun dibawa ke dokter, dan menyedihkannya dokter menyatakan kalau Kak Diki mengalami pecah tulang ekor guys. Jadi bukan hanya kucing yang punya tulang ekor ya, manusia juga sebenarnya punya tulang ekor yang terletak di panggul ya guys. Dan pokoknya bahaya deh kalau sampai tulang ekor itu kebentur guys. Sedangkan kakakku itu terbentur dengan begitu kencang ya oleh mobil kan, apalagi mobil itu kan keras ya. Nah nyerempet dengan kecepatan tinggi ya, gitulah fatal akibatnya. Mengalami peristiwa terserempet mobil ya, Kak Diki pun mengalami kelumpuhan. Beliau tidak mampu lagi berjalan, dan akhirnya kakak aku itu pun putus sekolah pada kelas 3 SD. Terus kakak aku itu sempat dibawa berobat ya ke tabib namanya Haji Anwar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah Kak Diki mampu berjalan lagi, namun hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan bisa berjalan, kakakku kembali tidak bisa berjalan guys. Saat pulang dari pengajian, tiba-tiba saja kakak aku tidak mampu berdiri dan duduk lemas di tanah. Terus Kak Diki pun dibawa ke dokter spesialis tulang, dan kata dokter di sana Kak Diki itu harus dioperasi di Jakarta, dan biayanya begitu besar guys, katanya perlu 50 juta. Sedangkan saat itu adalah tahun 1998 ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sob Indusnawati. Guys, hari ini aku akan bercerita tentang kakakku Kak Diki ya guys, yang meninggal dunia pada tahun 2004 di umur 14 tahun guys. Kisah kakakku itu begitu tragis guys, hingga membuat aku sering menangis kala aku teringat masa hidup kakakku yang menderita selama bertahun-tahun. Kak Diki guys adalah kakakku yang ketiga ya, dan juga anak mamaku yang ketiga, sedangkan aku anak kelima ya guys.
Kak Diki itu nama lengkapnya Diki Ardiansah guys, lahir pada tahun 1990. Jadi penderitaannya itu diawali pada saat umur kakakku berumur 8 tahun maksudnya ya. Saat umur kakakku 8 tahun ya guys. Saat itu di suatu hari kakakku pulang dari sekolah, karena sekolahannya itu di pinggir jalan raya ya. Hingga saat pulang sekolah beliau berjalan kaki di pinggir jalan raya, dan tanpa disadarinya dari arah belakang sebuah mobil meluncur dengan kecepatan yang tinggi hingga menyerempet kakakku, hingga ya kakak aku terserempet mobil itu guys, dan penabraknya itu kabur tidak bertanggung jawab. Kak Diki pun dibawa ke dokter, dan menyedihkannya dokter menyatakan kalau Kak Diki mengalami pecah tulang ekor guys. Jadi bukan hanya kucing yang punya tulang ekor ya, manusia juga sebenarnya punya tulang ekor yang terletak di panggul ya guys. Dan pokoknya bahaya deh kalau sampai tulang ekor itu kebentur guys. Diki pun dibawa ke dokter spesialis tulang, dan setelah diperiksa dokter spesialis tulang menyatakan kalau Kak Diki harus menjalani operasi dan biayanya adalah 50 juta guys. Sayangnya keluargaku saat itu tidak punya uang 50 juta guys, hingga Kak Diki pun tidak jadi dioperasi. Dan dimulai sejak itulah Kak Diki melewati hari-hari dengan penderitaan yang begitu besar guys. Setiap hari Kak Diki hanya mampu duduk, melihat teman-teman sebayanya bermain, berlari dengan ceria, sedangkan dia hanya mampu duduk guys. Perlahan tubuhnya makin kurus dan kurus guys, tinggal tulang dibalut kulit. Sungguh kondisi yang memprihatinkan guys. Dan lama kelamaan kakinya itu dua-duanya jadi bengkok guys. Mungkin kerusakan di saraf-sarafnya itu menjalar ke banyak ke saraf yang lain lah, begitu maksudnya ya guys. Terus lambat laun Kak Diki juga jadi tidak mampu menggerakkan kedua tangannya pun ikut lumpuh dua-duanya guys. Hingga bertahun-tahun kemudian Kak Diki tidak mampu lagi untuk duduk, dia hanya mampu untuk berbaring guys. Begitulah, menyedihkan guys. Tahun mengalami kelumpuhan, Kak Diki pun meninggal dunia guys, di umurnya yang ke-14 tahun ya, tepatnya tahun 2004 Kak Diki meninggal dunia. Saat itu umurku 8 tahun waktu Kak Diki meninggal dunia. Aku menceritakan ini benar-benar nyata ya guys, bukan cerita karangan aku. Yang barusan aku ceritakan adalah penderitaan kakakku, pengalaman pahit yang dialami kakakku. Semoga Allah memberikan kenyamanan kepada kakakku di sana, amin ya rabbal alamin. Selamat beristirahat dengan tenang kakakku, sampai kapanpun aku tidak akan pernah melupakanmu. Itulah ya guys cerita tentang kakakku guys. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita aku ya. Jangan lupa subscribe channel aku guys bagi yang belum. Kalau suka like dan boleh komen guys. Kalau nggak keberatan share juga ke sosmed kalian ya guys. Tunggu video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.